Halo teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus. Apakah kita pernah berselisih pendapat yang menjurus pada pertengkaran? Dalam setiap komunitas pernah terjadi perselisihan. Karena memang manusia berdosa, kecenderungannya hatinya ya begitu. Kita akan menengok perselisihan yang dicatat dalam Alkitab, yaitu perselisihan yang terjadi dalam perkemahan tentara Israel, di mana Daud dipenuhi emosi ketika mendengar cemooh orang Filistin yang terus menghina barisan tentara Allah yang hidup. Apa respon kakak Daud? Bagaimana dengan respon raja? Apakah kemarahan Daud ini merupakan kesombongan? Bagaimana dengan emosi kita? Mari kita peka mendengar suara Tuhan. Shalom anak-anak semuanya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan. Juga kami bersyukur dan berterima kasih untuk benih iman yang sudah Tuhan berikan. Bapa, tolonglah ketika kami belajar kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu ada tertanam dalam hati kami, yang menyuburkan benih iman yang sudah Tuhan tanamkan dalam hidup kami, sehingga seluruh tindakan kami dasarkan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kemarin kita sudah mengetahui bahwa orang Israel, termasuk Saul sebagai rajanya, mengalami ketakutan yang sangat luar biasa akibat perkataan daripada Goliat yang mengatakan, "Berikan pada aku orang satu berperang melawan satu. Jikalau aku kalah, maka seluruh orang Filistin akan menjadi hamba daripada orang Israel. Tetapi sebaliknya, kalau orang Israel tersebut kalah, maka seluruh orang Israel akan menjadi hamba daripada orang Filistin." Perkataan ini diucapkan oleh Goliat bukan 1-2 kali saja, bukan 1-2 hari saja, tetapi diucapkan selama 40 hari, dan setiap harinya diucapkan 2 kali, yaitu pada petang hari, yang dalam budaya orang Israel adalah merupakan waktu pergantian hari. Sedangkan yang kedua diucapkan pada waktu pagi hari. Hal ini menunjukkan bahwa ketika orang Israel mengawali hari yang baru, kalimat yang menakutkan itu ditanamkan dan ditumpuk terus di dalam kehidupan orang Israel oleh Goliat. Dan pada waktu pagi hari yang merupakan mulai awal daripada orang bekerja, Goliat kembali menanamkan rasa takut itu kepada seluruh orang Israel. Dalam hal ini menunjukkan bahwa ketakutan itu sudah melingkupi daripada orang Israel. Dan pada waktu ketakutan, kegentingan yang luar biasa tersebut, Tuhan memakai cara yang ajaib untuk orang Israel nantinya boleh dilepaskan dari rasa ketakutan terhadap Goliat. Maka saat itu Isai memerintahkan Daud untuk menjenguk kakak-kakaknya yang merupakan pasukan daripada orang Israel, dengan juga membawa bekal diberikan kepada kakaknya dan kepada kepala pasukan. Maka bangunlah pagi-pagi hari saat itu. Daud segera berangkat membawa bekal menuju ke Darbantin yang merupakan perkemahan daripada orang Israel. Sesampainya di sana, maka Daud segera menaruh barang-barangnya kepada pasukan penerima barang. Daud segera menemui kakaknya dan mempertanyakan tentang keadaannya. Dan seluruh pasukan Israel pun saat itu mendatangi Daud. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, bertepatan dengan waktu itu, maka Goliat yang merupakan pendekar tentara orang Filistin kembali tampil dan menyerukan suara dan kalimat yang menakutkan buat orang Israel. Maka seluruh pasukan Israel lari meninggalkan Goliat. Dan ketika itu, orang Israel juga berkata kepada Daud, "Lihatlah, bukankah engkau telah melihatnya betapa besarnya orang itu? Dan kau perlu tahu Daud,
bahwa raja sudah memberikan pengumuman bahwa siapa saja yang berani melawan orang tersebut, yang bisa mengalahkan orang tersebut, yaitu Goliat, maka raja akan memberikan atau menghadiahkan kekayaan yang banyak, memberikan putrinya untuk menjadi istrinya, membebaskan pajak dari dirinya dan dari seluruh sanak saudaranya. Maka Daud menanyakan, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini, sehingga dia mempunyai keberanian mencemoohkan atau mempermalukan barisan daripada tentara Allah yang hidup? Tak lama kemudian datanglah Eliab kakaknya mendatangi Daud. Dan penuh dengan kecurigaan, penuh dengan kebencian, maka keluarlah kalimat dari mulut Eliab kepada Daud. Aku tahu sifat pemberanimu, tetapi aku juga tahu akan kejahatan hatimu. Bukankah engkau datang kemari ini hanya untuk melihat pertempuran saja? Wah, Eliab yang penuh dengan kebencian mencurigai Daud. Tapi Daud menjawab, tidak. Aku datang kemari ini hanya untuk menanyakan. Artinya menanyakan baik keadaan kakaknya maupun tentang siapakah orang Filistin yang tak bersunat tersebut. Maka perkataan yang penuh dengan iman tadi itu dilaporkan kepada Saul dan Saul tertarik kepada Daud. Maka dipanggillah Daud dalam pembicaraan tersebut. Maka Daud mengucapkan kalimat seperti ini kepada Saul. Janganlah seseorang menjadi tawar hati kepada orang Filistin tersebut, atau janganlah seseorang menjadi runtuh semangatnya terhadap orang Filistin tersebut. Hambamu ini akan berjuang, bertempur melawan orang Filistin tersebut. Mendengar perkataan itu, bagi Saul ini adalah sesuatu yang tak mungkin. Itu sebabnya Saul berkata kepada Daud, Daud, tak mungkin kau yang masih muda, yang tidak punya pengalaman perang akan mengalahkan Goliat yang tinggi besar, yang dari masa mudanya dia telah menjadi prajurit yang perkasa untuk orang Filistin. Maka Daud menjawab, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya, dan ketika ada singa atau beruang yang menerkam, maka aku akan mengejarnya, memukulnya dan menghajarnya sampai domba terlepas dari terkaman singa atau beruang tersebut. Dan jikalau singa atau beruang tersebut berdiri akan menerkam aku, maka aku akan tarik janggutnya, aku pukul, aku hajar, aku bunuh, baik singa maupun beruang itu. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat tersebut, sehingga berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Orang Filistin tersebut akan menjadi sama seperti salah satu dari binatang itu. Dan aku yakin, jikalau Allah telah melepaskan aku dari cakar singa atau cakar beruang, maka Allah itu juga yang akan melepaskan hambamu ini dari tangan orang Filistin tersebut. Mendengar perkataan itu, Saul mengatakan, pergilah, Allah menyertaimu. Kalimat itu bagi Saul adalah kalimat yang supaya membangkitkan semangat daripada Daud untuk berani berperang melawan Goliat. Dan Saul segera memberikan seluruh pakaian perangnya kepada Daud, seluruh senjata perangnya kepada Daud. Dan ketika Daud memakainya, Daud tidak mampu berjalan karena terlalu berat pakaian perang tersebut. Maka seluruhnya dilepaskan kembali oleh Daud. Dan Daud berani menghadapi Goliat hanya dengan membawa tongkat gembala, membawa pengali-ali atau ketapel, serta 5 butir batu yang licin dan diambil dari dasar sungai. Itu yang menjadi senjata perang bagi Daud untuk menghadapi Goliat. Anak-anak dikasih Tuhan, maka timbullah satu pertanyaan buat kita. Apakah benar Daud ini dapat mengalahkan Goliat yang tinggi besar?
apakah benar Daud ini bertindak dengan iman, atau nanti jangan-jangan Daud bertindak karena di dalam kebodohannya. Dan timbul pertanyaan lagi, apa sih sebenarnya yang mendasari Daud berani berperang melawan Goliat? Sebenarnya bukan karena Daud ingin mendapatkan kekayaan yang banyak, bukan karena ingin mendapat putri raja, juga bukan karena ingin dibebaskan daripada pajak. Tetapi Daud berani berperang karena iman yang benar. Daud berani berperang karena Daud melihat ada barisan tentara Allah yang dicemooh atau yang dipermalukan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana Tuhan sudah menanamkan benih iman itu kepada Daud, sehingga Daud dengan iman mempunyai keberanian untuk bertindak. Tuhan pun sudah memberikan benih iman kepadamu, juga kepadaku. Mari kita mempunyai keberanian bertindak di dalam kebenaran, dan semua itu kita dasarkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, hari ini satu hal yang indah kita dapatkan. Benih iman sudah diberikan padamu dan padaku untuk mempunyai keberanian bertindak di dalam iman. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Jikalau hari ini Tuhan sudah mengajarkan kepada kami untuk kami berani bertindak di dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan kami berani bertindak karena kekayaan yang disodorkan kepada kami atau hadiah-hadiah lain yang disodorkan kepada kami. Tetapi ketika kami berani bertindak karena kami ada di posisi di dalam pihak Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya hari demi hari yang akan kami jalani, kami sungguh belajar berjalan di dalam iman bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, setelah kita mendengarkan penjelasan hamba Tuhan, maka dapat disimpulkan bahwa Daud itu mempunyai integritas hati dan keterampilan tangan seperti di dalam kitab Mazmur 78 ayat 2. Kita sudah melihat relasi Daud dengan orang di sekelilingnya, apakah itu dengan saudara, raja, dan musuh Israel ataupun Goliat. Dengan terang firman-Nya, kita berani berjuang untuk mengalahkan musuh Allah. Yuk kita lebih rajin belajar firman Tuhan yang besok diambil dari 1 Samuel pasal 17 ayat 41 sampai 54.